Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah audit internal, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan proses bisnis dan risiko bisnis. Proses bisnis dimaknai sebagai serangkaian aktivitas dalam organisasi yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara efektif dan efisien. Selain itu, proses bisnis juga dimaknai sebagai serangkaian prosedur yang berkaitan satu dengan yang lainnya dan bertujuan untuk menjalankan suatu usaha secara lancar, efisien, dan efektif. Makna lain dari proses bisnis adalah sekumpulan tugas atau aktivitas untuk mencapai tujuan yang diselesaikan baik secara berurutan atau paralel oleh manusia atau sistem, baik di luar atau di dalam organisasi. Itu beberapa definisi yang berkaitan dengan proses bisnis. Sehingga kalau kita menyimpulkan bahwa proses bisnis ini merupakan serangkaian aktivitas yang dijalankan dalam sebuah organisasi, baik itu oleh manusia atau sistem yang dirancang untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi secara efektif dan efisien. Ada 3 kategori dalam proses bisnis, yaitu yang pertama adalah proses operasi atau operating process, di mana proses operasi ini merupakan aktivitas bisnis harian untuk penciptaan nilai tambah bagi stakeholder. Proses operasi ini merupakan serangkaian metode dan teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang atau jasa. Proses operasi ini merupakan proses bisnis yang berhubungan dengan tujuan utama dalam berdirinya perusahaan. Contoh misalnya adalah untuk perusahaan manufaktur mencakup kegiatan produksi atau penjualan. Sedangkan untuk perusahaan jasa mencakup pemasaran dan kegiatan pemberian jasa. Biasanya ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa proses operasi ini identik dengan proses produksi. Namun, tidak semua proses operasi itu hanya proses produksi saja. Kategori proses bisnis yang kedua yaitu proses manajemen dan proses pendukung atau manajemen and support proses, di mana ini dimaknai sebagai aktivitas yang berkaitan dengan manajemen atau pengelolaan proses operasional dan dukungan terhadap proses operasional, yang tujuannya adalah penciptaan nilai terhadap produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Karena kita ketahui bahwa untuk menghasilkan sebuah nilai pada produk dan jasa, maka butuh yang namanya proses manajemen dan proses pendukung. Proses manajemen dan proses pendukung ini mencakup diantaranya adalah manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya dan keuangan, manajemen sumber daya informasi dan teknologi,
manajemen sumber daya fisik, manajemen kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan manajemen hubungan eksternal. Proses manajemen dan proses pendukung ini memiliki tujuan yang sama, yaitu dalam rangka penciptaan terhadap nilai tambah dari sebuah proses produksi, baik itu untuk produk atau untuk proses jasa. Kategori proses bisnis yang ketiga yaitu berkenaan dengan proyek atau proses proyek, di mana proyek ini merupakan aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan bisnis yang bersifat unik dan tidak dilaksanakan secara terus-menerus. Proses proyek ini memiliki beberapa karakteristik penting yang terkandung di dalamnya, yaitu sifatnya sementara atau temporari, di mana berarti setiap proyek selalu memiliki jadwal yang jelas kapan dimulai dan kapan diselesaikan. Sebuah proyek berakhir jika tujuannya telah tercapai atau kebutuhan terhadap proyek tersebut itu tidak lagi, sehingga proyek tersebut itu perlu untuk dihentikan. Karakteristik yang kedua yaitu sifatnya adalah unik, artinya bahwa setiap proyek menghasilkan suatu produk, solusi, servis, ataupun output tertentu yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, karena tergantung terhadap proyeknya itu apa yang akan dihasilkan. Untuk memahami terkait dengan proses bisnis, maka kita harus memahami terlebih dahulu cakupan dari proses bisnis itu sendiri. Di mana proses bisnis ini mencakup terhadap 6 hal, yaitu yang pertama adalah pernyataan visi dan misi, yang kedua tujuan organisasi baik secara strategik, operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Dan yang ketiga adalah value statement atau pernyataan tentang nilai tambah atas barang dan jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Yang keempat berkaitan dengan sasaran tahunan organisasi. Yang kelima berkaitan dengan sasaran tahunan subbagian inti organisasi. Dan yang keenam adalah berkaitan dengan presentasi rencana strategis dan dokumen-dokumen yang terkait. Ada satu catatan yang harus dipahami dalam proses bisnis ini, yaitu untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dari sebuah proses audit yang dilakukan, maka auditor internal harus selalu meningkatkan pemahamannya terhadap strategi perusahaan yang akan diwujudkan dalam proses bisnis perusahaan. Sehingga bagi seorang auditor internal, ini harus memahami cakupan dari proses bisnis itu sendiri. Setelah kita memahami dari pengertian dan cakupan dari proses bisnis, maka langkah selanjutnya, baik ini untuk mekanisme top down ataupun bottom up, adalah memahami tujuan utama dari proses bisnis itu sendiri. Untuk memahami tujuan utama dari proses bisnis itu sendiri, maka dapat mengajukan sejumlah pertanyaan, diantaranya yaitu yang pertama adalah mengapa proses bisnis berjalan demikian. Sehingga dengan pertanyaan ini kita dapat memahami bagaimana proses bisnis ini berjalan atau bagaimana proses bisnis ini akan berjalan dengan baik. Yang kedua, bagaimana proses untuk mendukung strategi organisasi dan memberikan kontribusi terhadap suksesnya organisasi.
Karena dengan pertanyaan ini, maka kita akan memahami strategi yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai sasaran atau tujuannya yang dibentuk dalam sebuah proses bisnis. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana harapan terhadap tindakan orang. Dan ini tentunya berkaitan dengan orang-orang yang terlibat atau personal yang terlibat dalam organisasi. Baik itu berhubungan dengan karyawan, supplier, atau pihak-pihak lainnya. Dan yang keempat yaitu proses apa lagi yang diperlukan untuk mendukung terhadap pencapaian tujuan organisasi. Apakah dengan tahapan atau proses yang sudah dilakukan itu sudah cukup untuk melakukan pencapaian terhadap tujuan organisasi atau belum? Kalau belum misalnya, maka kira-kira proses apa lagi yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi tersebut? Setelah memahami terkait dengan tujuan utama dari proses bisnis ini, maka perlu menetapkan sebuah KPI atau Key Performance Indicator untuk memonitor terhadap kinerja dari proses bisnis tersebut agar berjalan dengan baik. Setelah tujuan dari proses bisnis teridentifikasi, yaitu dengan menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan tujuan dari proses bisnis itu sendiri, langkah selanjutnya adalah mencermati proses input dan proses lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Untuk memahami hubungan antara input dan proses dalam menghasilkan output yang fungsinya adalah mencapai tujuan organisasi, maka perlu dilakukan review terhadap dokumen-dokumen pendukung yang mencakup yang pertama adalah manual atau pedoman prosedur dalam proses bisnis. Yang kedua terhadap kebijakan yang berkaitan dengan proses. Yang ketiga, deskripsi kerja untuk orang-orang yang terlibat dalam proses atau job desk dari masing-masing personel yang terlibat dalam proses bisnis ini. Dan yang terakhir yaitu peta proses untuk mendeskripsikan arus proses yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu mengajukan daftar pertanyaan kepada pelaku proses bisnis yang tentunya pertanyaan ini bermanfaat untuk memahami proses bisnis itu sendiri. Yaitu yang pertama adalah pertanyaan mengapa proses bisnis yang terjadi demikian hasilnya. Artinya, kenapa kok proses bisnis yang dijalankan sedemikian rupa ini hasilnya seperti ini? Atau adakah sesuatu yang perlu dipahami berkenaan dengan proses bisnis tersebut sehingga terjadi hal demikian? Yang kedua yaitu tujuan strategik organisasi yang mana yang dapat dipengaruhi oleh proses bisnis dan bagaimana pengaruh itu bisa terjadi. Karena dengan memahami berkenaan dengan strategi perusahaan, tentunya kita dapat memetakan mana saja strategi perusahaan yang berdampak terhadap proses bisnis. Yang ketiga yaitu proses bisnis yang seperti apa yang dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan strategiknya. Yang keempat, proses bisnis yang mana yang jika dihilangkan akan membuat organisasi sangat sulit untuk berhasil mencapai tujuannya. Ini merupakan pertanyaan yang berhubungan dengan variabel utama dari proses bisnis. Mana kiranya proses bisnis yang sangat berdampak terhadap laju organisasi untuk mencapai tujuannya.
Kalau misalnya proses bisnis ini dihilangkan, tentunya organisasi atau perusahaan akan sulit untuk mencapai tujuannya. Pertanyaan berikutnya yang kelima yaitu apa saja yang dapat membuat karyawan melalui pelaksanaan tugasnya merasa terlibat dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Karena kita ketahui bahwa perusahaan harus melibatkan karyawannya dalam proses bisnis agar lebih mudah untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan secara bersama-sama. Pertanyaan selanjutnya yang keenam yaitu berkaitan dengan penyelesaian tugas seperti apa yang dapat dikenali oleh manajemen atau oleh auditor internal tentang keterlibatan karyawan dalam proses bisnis. Sehingga hal ini tentunya akan memudahkan manajemen atau auditor internal untuk melihat tingkat keterlibatan karyawan dalam proses bisnis. Biasanya hal ini bisa dilihat dari job description-nya atau dari aktivitas harian dari karyawan tersebut. Pertanyaan yang ketujuh yaitu bagaimana orang-orang yang terlibat dalam proses diharapkan akan bertindak dan apa yang akan terjadi jika mereka tidak mampu memenuhi terhadap harapan tersebut. Sehingga kita akan mengetahui bahwa orang-orang yang terlibat dalam proses bisnis diharapkan memiliki kemampuan untuk mendukung terhadap bisnis perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan lebih mudah. Pertanyaan yang terakhir yaitu yang kedelapan, apakah terdapat KPI, Key Performance Indicator untuk membantu mengukur dan memonitor kinerja dari seluruh aspek yang ada dalam proses bisnis pada organisasi tersebut. Dalam menjalankan sebuah proses bisnis tentunya dibutuhkan yang namanya dokumentasi. Dan dokumen tersebut tentunya harus dibuat oleh pelaku dari proses tersebut dan orang-orang yang terlibat di dalam proses bisnis tersebut. Dengan adanya dokumentasi dalam proses bisnis, tentunya dokumen-dokumen yang dihasilkan akan bermanfaat untuk yang pertama adalah alamat orientasi bagi personel baru. Sehingga personel baru akan lebih mudah untuk mencari terhadap bisnis tersebut. Yang kedua adalah mengidentifikasikan area tanggung jawab. Sehingga dengan adanya dokumen tersebut dapat kita mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab terhadap proses bisnis yang dilakukan. Yang ketiga tentunya berkaitan dengan evaluasi berkenaan dengan efektivitas dan efisiensi terhadap sistem yang telah dibangun dalam proses bisnis. Yang keempat yaitu menentukan area proses bisnis yang harus mendapat perhatian utama. Karena dalam sebuah proses bisnis tentunya banyak komponen-komponen yang berhubungan dan dibutuhkan perhatian khusus terhadap area proses bisnis utama. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi resiko-resiko signifikan dan prosedur pengendaliannya. Karena dengan adanya dokumen tersebut, kita dapat melakukan identifikasi, mengukur terhadap resiko-resiko yang mungkin timbul, serta membuat prosedur dalam pengendalian terhadap resiko-resiko tersebut. Ada dua tahapan atau urutan dalam dokumentasi proses bisnis, yaitu yang pertama adalah peta proses atau proses map, di mana peta proses ini merupakan pemetaan proses bisnis untuk merepresentasikan hubungan input
proses, dan output. Peta proses ini juga dapat dilengkapi dengan narasi untuk penjelasannya, sehingga dapat memudahkan untuk orang yang terlibat dalam proses tersebut memahami berkenaan dengan peta proses. Yang kedua yaitu berhubungan dengan penulisan proses atau proses write-up, di mana penulisan proses ini merupakan penulisan proses bisnis yang mendeskripsikan peta proses bisnis yang telah digambarkan dalam peta proses. Ini merupakan penjabaran tindak lanjut dari peta proses yang telah dibuat dalam dokumentasi proses bisnis perusahaan. Setelah auditor memahami terkait dengan tujuan organisasi dan proses kunci untuk mencapai tujuan, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi resiko atau mengevaluasi resiko yang biasanya dapat menghambat terhadap pencapaian tujuan. Kemampuan dalam mengidentifikasi resiko bisnis ini tentunya akan menentukan kemampuan auditor dalam menjalankan misinya serta memberikan nilai tambah bagi organisasi. Sehingga auditor dalam melaksanakan pekerjaannya perlu melakukan yang namanya evaluasi resiko untuk menentukan jalannya proses audit untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi. Meskipun tersedia alat yang cukup banyak untuk menganalisis terhadap profil resiko, pengukuran resiko bisnis tetap masih dalam bentuk proses yang subjektif, sehingga membutuhkan terhadap pengalaman dan judgement yang sehat. Dan hal ini tentunya dibutuhkan auditor internal yang berpengalaman. Ada 4 model resiko bisnis basic atau yang paling mendasar, yaitu yang pertama adalah strategic risk atau resiko strategis, di mana dalam resiko strategis ini eksternal berkaitan dengan perubahan seperti peraturan dan hukum yang berlaku, kompetensi pasar, dinamika yang terjadi di pasar, industri, dan teknologi. Sedangkan dari faktor internalnya ini dapat dilihat dari reputasi, fokus strategi, serta kepuasan konsumen. Dua hal tersebut yang berkaitan dengan internal dan eksternal, faktor internal dan eksternal inilah yang dapat dipergunakan untuk mengukur risiko strategis. Sedangkan model risiko bisnis yang kedua yaitu compliance risk atau risiko kepatuhan. Hal ini dapat juga dilihat pada faktor eksternal dan internalnya. Untuk faktor eksternal dapat dilihat pada kontrak bisnisnya, peraturan, tuntutan hukum, dan perizinan dari organisasi tersebut. Sedangkan dari faktor internal ini berkaitan dengan etika, kebijakan, kecurangan, dan tindakan ilegal yang mungkin saja dilakukan. Model risiko bisnis yang ketiga yaitu reporting risk atau risiko pelaporan. Hal ini tentunya bisa kita lihat dari faktor eksternal yang berhubungan dengan pelaporan akuntansi dan keuangan serta perpajakan. Sedangkan dalam faktor internal ini biasanya mencakup terhadap pelaporan keuangan, pelaporan kinerja, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Selain itu juga dapat dilihat pada sumber daya informasi yang dipergunakan,
Cakupannya yaitu berkaitan dengan kemudahan akses, ketersediaan, integritas data, kelengkapan infrastruktur, dan privasi dari sumber daya informasi tersebut. Model resiko bisnis yang terakhir yaitu operational risk atau risiko operasi. Ini dapat dilihat dalam aspek proses, manusia, dan keuangan. Di mana dalam aspek proses ini mencakup terkait dengan rantai pasokan atau supply chain-nya, kapasitas produksi yang dimiliki, pelaksanaan proses, keamanan, kelangsungan bisnis, siklus operasi, bencana, serta kelambanan dalam inovasi pada proses bisnis tersebut. Yang berkaitan dengan manusia, ini berkaitan atau cakupannya berhubungan dengan ketersediaan sumber daya manusia, pola kepemimpinan, sumber daya manusia inti yang diperlukan dalam operasional perusahaan, insentif kinerja, pemberdayaan, perubahan tuntutan, keterampilan, serta komunikasi dalam hubungannya antar pekerja. Sedangkan dalam faktor keuangan ini mencakup terkait dengan tingkat bunga, krus falas, kapasitas atau fleksibilitas dan kemampuan keuangan, kegagalan keuangan, konsentrasi, ketersediaan modal, manajemen kas, harga komoditas, dan jangka waktu. Ini tentunya dapat dipergunakan untuk mengukur resiko operasi. Dengan kita mengetahui beberapa jenis risiko yang mungkin terjadi dalam proses bisnis, maka ketika kita sudah mengukurnya, dapat membuat alternatif terhadap risiko yang mungkin terjadi. Apa yang akan kita lakukan atau tanggapan apa yang akan kita jalankan terhadap risiko yang mungkin timbul. Ada 4 pilihan alternatif sebagai bentuk tanggapan risiko. Yang pertama yaitu avoidance, di mana ini dimaknai sebagai menghindari risiko. Misalnya yaitu melalui tindakan menurunkan perluasan pasar, menjual divisi usaha, menghentikan produk yang kinerjanya rendah. Ini dipergunakan untuk menghindari terjadinya risiko yang telah diperhitungkan. Atau alternatif yang kedua yaitu reduction atau menurunkan risiko. Artinya reduction ini adalah menurunkan tingkat risiko yang mungkin terjadi. Misalnya adalah melalui peningkatan pengawasan. Sehingga dengan memperketat pengawasan atau kontrol diharapkan untuk menurunkan terhadap risiko yang mungkin terjadi. Alternatif ketiga yaitu sharing, di mana sharing ini dimaknai sebagai membagi terhadap resiko yang ada. Misalnya melalui program asuransi, sehingga dengan adanya asuransi tersebut, maka bila mana terjadi yang namanya resiko, tentunya dapat melakukan klaim terhadap asuransi tersebut. Alternatif yang terakhir, yang keempat adalah acceptance, yaitu dimaknai sebagai pengambilan terhadap resiko. Artinya resiko yang telah diperhitungkan tersebut diambil oleh perusahaan dengan segala perhitungannya. Misalnya yaitu dengan mengubah strategi untuk memanfaatkan resiko yang timbul dalam aktivitas operasional perusahaan. Pembahasan terakhir dalam pertemuan kali ini yaitu berkenaan dengan bisnis proses outsourcing, di mana bisnis proses outsourcing atau disingkat sebagai BPU ini merupakan pengalihan pelaksanaan proses bisnis kepada penyedia jasa proses bisnis di luar perusahaan
untuk tujuan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam proses bisnis. Outsourcing ini berawal dari bidang TI atau teknologi informasi, tetapi kemudian saat ini berkembang ke bidang sumber daya manusia, rekayasa atau engineering, pelayanan konsumen, keuangan dan akuntansi, serta logistik. Sehingga dalam proses bisnis outsourcing ini tentunya sebuah opsi pilihan bagi perusahaan dengan tujuan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam proses bisnis yang dijalankannya. Ada beberapa catatan untuk mengetahui praktek yang sehat dalam bisnis proses outsourcing ini. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah melibatkan auditor internal dalam seluruh proses bisnis proses outsourcing. Kenapa? Karena dengan melibatkan auditor internal, kita dapat mengetahui tahapan-tahapan yang perlu kita jaga agar tidak terjadi yang namanya fraud. Dan tujuan perusahaan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dengan memilih BPU ini dapat tercapai. Yang kedua yaitu melakukan verifikasi terhadap seluruh departemen atau bagian pendukung proses bisnis seperti bagian legal, bagian pengamanan informasi, dan bagian sumber daya manusia. Yang ketiga adalah memahami argumen tentang bagaimana dan mengapa memutuskan bisnis proses outsourcing ini. Karena ini menjadi sebuah pilihan yang tidak mudah ketika alur bisnisnya sebagian melibatkan pihak eksternal. Yang keempat yaitu verifikasi pertimbangan pemilihan alternatif yang berkaitan dengan bisnis proses outsourcing. Dengan melakukan verifikasi pertimbangan tersebut tentunya kita dapat mengukur pemilihan alternatif solusi terbaiknya untuk menjalankan bisnis proses outsourcing. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu membuat dokumentasi dalam proses konversi kepada bisnis proses outsourcing. Yang keenam, membuat bagan alir untuk proses bisnis yang penting karena dalam hal ini melibatkan pihak eksternal dalam bisnis proses outsourcing tersebut. Yang ketujuh yaitu melakukan verifikasi analisis strategis untuk memastikan keselarasan dengan sasaran organisasi. Yang kedelapan, verifikasi analisis cost and benefit antara biaya dan manfaatnya dengan menjalankan bisnis proses outsourcing ini, berapa cost yang dikeluarkan dan apa saja manfaat yang diperoleh. Dan yang kesembilan adalah melakukan penilaian resiko secara cermat. Tentunya resiko yang dapat kita prediksikan dengan adanya pelibatan pihak eksternal dalam proses bisnis perusahaan, yaitu dengan adanya program bisnis proses outsourcing tersebut. Berikutnya yang ke-10 adalah verifikasi cara pengawasan bisnis proses outsourcing termasuk personalia yang ditugasi untuk melakukan pengawasan. Yang ke-11 yaitu melakukan verifikasi dokumen proses pemilihan vendor karena dalam hal ini proses bisnis yang dijalankan melibatkan pihak eksternal, maka kita harus hati-hati dalam pemilihan vendor. Dan yang ke-12 dapatkan pemahaman proses pemilihan vendor yaitu dengan melakukan pemantauan atau kajian apakah vendor yang kita pilih memiliki kelayakan untuk dilibatkan dalam proses bisnis perusahaan. Yang ke-13 adalah melakukan penilaian resiko vendor sebelum melakukan pilihan vendor.
Termasuk dalam hal ini adalah penilaian resiko khusus pada negara tempat proses bisnis dijalankan. Karena ini melibatkan pihak eksternal, maka kita harus benar-benar memilih vendor yang tepat. Yang selanjutnya adalah yang ke-14, yaitu membuat kontrak yang unik dan kuat, di mana dengan adanya kontrak tersebut diharapkan menguntungkan bagi perusahaan agar pelibatan pihak eksternal ini tidak merugikan dalam proses bisnis perusahaan. Yang ke-15 yaitu melakukan monitoring kepatuhan vendor terhadap kontrak bisnis proses outsourcing. Apakah vendor yang dipilih benar-benar menjalankan terhadap komitmen yang telah disepakati. Yang ke-16 yaitu melakukan monitoring proses bisnis proses outsourcing untuk mengukur kesesuaiannya dengan harapan atau tujuan manajemen, yaitu salah satunya adalah efektivitas dan efisiensi agar lebih mudah mencapai tujuan organisasi perusahaan. Dan yang ke-17, yang terakhir yaitu jika tidak tersedia laporan dari luar tentang vendor, tentukan kebutuhan audit dan dokumentasi terkait dengan vendor yang dipilih. Artinya dalam hal ini pihak perusahaan tetap harus melakukan audit terhadap vendor dalam pelaksanaan bisnis proses outsourcing tersebut. Itulah praktek yang sehat dalam bisnis proses outsourcing yang harus dipahami agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Terakhir, untuk pesan penting berkaitan dengan profesi sebagai auditor internal, yaitu dalam mempelajari keseluruhan materi audit internal, diharapkan posisikan diri Anda, diri saudara, sebagai seorang auditor internal yang ditugasi untuk memeriksa efektivitas dan efisiensi dalam proses bisnis yang telah ditetapkan oleh manajemen. Hindari membaca konsep teori dengan melupakan misi dari pelaksanaan audit internal. Dengan Anda atau saudara memposisikan diri sebagai auditor internal yang benar-benar ditugasi, maka akan lebih mudah untuk memahami terkait dengan proses bisnis bagi suatu perusahaan. Mungkin itu dulu paparan yang dapat diberikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila mana ada hal yang kurang berkenan, kiranya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita sekalian. Terima kasih.